Pada 15 Juli 2018 seluruh jalanan di kota Paris lumpuh oleh kegembiraan. Jutaan warganya turun ke jalanan merayakan peluit yang berbunyi nyaris 3000 km nun jauh di Moskow, Rusia yang menandai penasbihan Prancis untuk kali kedua kembali menjadi jawara dunia. Ada 90.000 lebih pendukung Les Bleus yang menonton di sekitar Menara Eiffel berhamburan dalam tangis kebahagiaan, petasan, suar dan trompet menggema di seluruh pojok Champs-Élysées. Pemandangannya sama terjadi di kota-kota besar lain, Marseille, Lyon, Lille, hingga Bordeaux. Berteriak, berangkulan dan bernyanyi menyerukan nama-nama pahlawan mereka. Salah satunya remaja pemecah rekor berusia 19 tahun, Kylian Mbappé. Persis ketika seluruh warga Prancis dan juga dunia membicarakan bagaimana dahsyatnya Kylian Mbappé memecahkan rekor Pele sebagai satu-satunya remaja yang mencetak gol di final Piala Dunia, Kylian tetap tenang. Ia bahkan mengatakan bahwa ini hanya permulaan. Aku tidak ingin hanya jadi seseorang yang numpang lewat di sepak bola. Aku ingin lebih baik lagi, ungkapnya. Menariknya hal sama pernah Kylian lakukan tatkala ia membawa Prancis U19 menjadi juara Eropa 2 tahun lalu. Kylian memilih untuk langsung pulang ke rumah alih-alih berpesta bersama rekan-rekan setimnya. Presiden AS Bondy Atman Aurouche, klub tempat Kylian semasa kecil berlatih, mengingat hal serupa. Aku ingat ketika Monaco juara, dia adalah satu-satunya pemain di lapangan yang tidak membawa ponsel ketika perayaan. Yang lain pesta, dia hanya pulang untuk tidur tenangnya. Seakan sudah menjadi suratan, Kylian pun lahir pada momen penuh sejarah bagi sepak bola Prancis. Kylian lahir pada 20 Desember 1998 atau 6 bulan setelah Les Bleus menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Ayah Kylian, Wilfried Mbappé, adalah seorang pelatih sepak bola di klub setempat AS Bondy. Sang ibu, Faiza Lamari, pernah berkarir sebagai pemain bola tangan profesional dan sang kakak adopsi Jires Kembo Ekoko merupakan pensiunan pesepak bola yang melanglang buana di pelbagai negara. Kylian lahir dan tumbuh di keluarga yang memahami betul rencananya di sepak bola. Pada usia 7 tahun, Kylian sudah bermain di AS Bondy dan selalu ingin melawan anak-anak yang berusia di atasnya. Pelatih AS Bondy saat itu, Antonio Riccardi, berseru bahwa Kylian mempunyai kecepatan, dribble dan visi yang tidak normal untuk anak seusianya. Kylian selalu di atas yang lainnya ketika seharusnya bermain dengan anak-anak U13, dia bermain untuk U15, tegasnya. Ada satu pertandingan yang Antonio kenang saat AS Bondy bertanding melawan tim lain dari selatan. Setelah unggul 2-0, tim lawan mencetak gol balasan dan anak-anak AS Bondy mulai tegang. Antonio lantas berpaling pada Kylian. "Apa yang akan kita lakukan, Kylian?" Dan ia menjawab, "Jangan khawatir, dalam 2 menit aku akan mencetak gol," balasnya. Kylian lantas meminta bola di areanya, mendribel seorang diri sampai mendekati gawang dan mengecoki perlawan untuk mencetak gol ketiga timnya. Antonio hanya terkekeh melihat aksi tersebut. Bahkan di usia 10 tahun, Kylian kecil sudah mulai mendapatkan sorotan dari banyak pencari bakat baik dalam maupun luar Prancis. Pada musim gugur 2010, Chelsea mengundangnya untuk trial selama 1 minggu. Kylian bermain dengan sangat mengagumkan, tetapi Chelsea membuat sebuah kesalahan. Pencari bakat Chelsea saat itu, Daniel Boga, terhenyak ketika koleganya meminta Kylian untuk melakukan trial untuk kedua kalinya karena mereka menganggap etos Kylian kurang. Namun, sang ibu Faiza Lamari menolak dengan tegas. "Dengar, anakku tidak akan kembali. Jika mereka menginginkannya, ambil sekarang atau dalam 5 tahun ke depan mereka akan datang lagi dan harus membayarnya seharga 50 juta euro, tegasnya. Namun, Faiza keliru. Harga Kylian ketika pindah dari AS Monaco ke PSG adalah 180 juta euro. Sekembalinya dari London, Kylian kemudian bergabung dengan salah satu akademi terbaik di Prancis jika bukan di dunia, Clairefontaine. Dari Senin hingga Jumat dia akan berada di sana untuk kemudian bermain bagi AS Bondy pada akhir pekan. Kylian menghabiskan 2 tahun produktifnya di akademi yang telah memoles banyak bakat seperti William Gallas, Nicolas Anelka, dan Thierry Henry. Kemudian pada Desember 2012, pada pekan di mana ia berulang tahun, Real Madrid mengirimkan undangannya. Bersama keluarganya, Kylian menjalani 1 minggu trial di Valdebebas. Bahkan idolanya Zinedine Zidane menemuinya sejak hari pertamanya berlatih. Dan tentu saja Kylian berjumpa pemain favoritnya sepanjang masa, Cristiano Ronaldo. Minggu yang terasa spesial sebagai kado ulang tahun ke-14-nya, tidak lebih.
Meskipun Real Madrid jelas tertarik, Kylian dan keluarga tetap berkeras untuk mengembangkan karirnya terlebih dahulu di kota mode. AS Monaco lantas menjadi rumah selanjutnya bagi Kylian Mbappe. Meskipun deretan klub-klub elit sudah mengantre, Kylian memutuskan untuk tetap berada di Prancis. Ia bergabung dengan AS Monaco selama 3 tahun. Ini adalah klub yang membantuku tumbuh, pungkasnya. Kylian mengambil jalur yang sama dengan salah satu striker terbaik Prancis, jika bukan dunia, Thierry Henry. Hanya dalam waktu 2 tahun, kilauan potensi dan kapabilitas Kylian yang baru berumur 16 tahun menggugah Leonardo Jardim, pelatih AS Monaco saat itu, untuk membawanya mencicipi debut pertamanya di Ligue 1. Kylian masuk menggantikan Fabio Contrao pada menit ke-88 dan resmi memecahkan rekor Thierry Henry sebagai pemain termuda di Ligue 1 dalam sejarah sejak 1994. Tidak berhenti sampai di sana, hanya 2 bulan kemudian dirinya mencetak gol pertamanya bagi AS Monaco dan lagi-lagi mematahkan rekor Thierry Henry sebagai pencetak gol termuda di Liga Prancis. Semua itu terjadi bahkan sebelum Kylian menandatangani kontrak profesionalnya bersama AS Monaco. Tidak heran jika pelatih legendaris Arsenal Arsene Wenger mengatakan bahwa Kylian mempunyai kualitas serupa dengan Henry. Bahkan sang pemain sendiri mengakuinya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau dengan bola, puji Thierry. Tidak ingin berliannya hilang, AS Monaco segera memberikan Kylian kontrak profesionalnya beberapa minggu kemudian. Di pentas internasional, Kylian tidak kalah mengkilap. Ia mencetak 6 gol untuk membantu Prancis U19 menjuarai kejuaraan UEFA U19. Debut seniornya ia dapatkan pada Maret 2017 dalam kualifikasi Piala Dunia dan ia membukukan gol pertamanya bagi Prancis ketika mereka menghadapi Belanda di ajang yang sama. Selanjutnya, Kylian tampak seperti akan memecahkan semua rekor yang ada di sepak bola Prancis. Ia menjadi satu-satunya pemain AS Monaco yang mencetak hat-trick di Coupe de la Ligue sejak 1997, menjadi pencetak hat-trick termuda di sejarah Ligue 1 sejak 2005, menjadi pemain termuda dalam 30 tahun terakhir yang mencetak 10 gol di Liga, serta menjadi pencetak gol termuda kedua Prancis di Liga Champions di belakang Karim Benzema. Gol pertamanya di pentas Eropa itu bahkan ia lakukan ketika turut membantu AS Monaco menyingkirkan Manchester City di babak 16 besar. Kylian mencetak gol pembuka remontada AS Monaco di Stade Louis II, menskor 2 gol kandang tandang di perempat final melawan Borussia Dortmund dan menjadi satu-satunya pencetak gol AS Monaco di semifinal kala melawan Juventus, walaupun pada laga itu AS Monaco tersingkir di pentas Eropa. Kylian Mbappe mengakhiri kampanye 2016-2017 dengan membantu AS Monaco menjuarai Ligue 1 ke-8-nya setelah menanti selama 17 tahun. Ia mengemas 26 gol dari 44 pertandingan dan melakukannya pada usia 18 tahun saja. Kompatriot sekaligus mentornya di depan gawang, Radamel Falcao, mengatakan bahwa Kylian amat berkompeten untuk bisa bergabung dengan Real Madrid. Sesuatu yang terdengar seperti takdir daripada sekadar ramalan. Dia pemain yang sangat bagus dan masih sangat muda dan sedang membuktikan dirinya di setiap pertandingan, tutur Falcao. Namun, terawangan Falcao belum menjadi kenyataan karena pada Agustus 2017, PSG datang dengan 180 juta euro untuk meminangnya. Sesungguhnya tentu bukan hanya PSG yang berhasrat merekrutnya, melainkan juga Real Madrid. Akan tetapi, Luis Figo, perekrut PSG saat itu, mengaku bekerja 2 kali lebih keras untuk meyakinkan Kylian tentang proyek mereka. Kami datang ke rumah orang tuanya untuk menjual produk kami, melakukan banyak hal untuk menunjukkan bahwa kami benar-benar menginginkannya dan bahwa ia akan sangat penting bagi kami, ungkapnya. Dengan mahar 180 juta euro dalam bentuk peminjaman dan opsi wajib beli pada akhir musim, Kylian Mbappe memecahkan rekor sebagai remaja termahal di dunia dan termahal kedua di belakang Neymar yang baru ditebus dari Barcelona tahun itu juga. Label harga yang sedemikian tinggi langsung dijawabnya dengan torehan 1 gol pada debutnya melawan Metz, lalu menyumbang 1 gol di pentas Liga Champions 4 hari kemudian. Kylian mencatatkan 21 gol dari 44 penampilan di semua kompetisi. Sungguh pun musim pertamanya di PSG begitu sukses. Cerita terbesarnya justru berasal dari turnamen selanjutnya setelah musim kompetisi selesai, yakni Piala Dunia. Pada Mei 2018, Kylian terpilih sebagai salah satu punggawa Les Bleus bersama darah-darah segar Prancis lain seperti Paul Pogba, N'Golo Kante, dan Ousmane Dembélé. Kylian menjadi pencetak gol termuda Prancis dalam sejarah Piala Dunia pada laga melawan Peru, menjebol gawang Argentina
Argentina 2 gol di babak 16 besar dan menjadi pencetak gol termuda di final Piala Dunia setelah legenda Brazil Pelé. Sekalipun demikian, di usianya yang baru 19 tahun dan menjadi juara dunia, Kylian mengatakan bahwa dia mempunyai cerita untuk ditulis dan ini hanya permulaan. Benar saja, meskipun kompetisi sepak bola di seluruh dunia sempat ditunda karena pandemi, Kylian sukses membawa Prancis menjuara UEFA Nations League pada 2021. Ia mencetak gol di final yang meneguhkannya sebagai top skor di kompetisi tersebut. Kegemilangannya berlanjut pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Ia mencetak 6 gol yang turut mengantar Prancis kembali lolos untuk mempertahankan gelarnya di Qatar. Akan tetapi, setelah menorehkan 8 gol, termasuk drama hat-trick bersejarahnya di final Piala Dunia dan keluar sebagai peraih sepatu emas, Argentina dengan Lionel Messi lah yang pulang membawa trofi. Kami akan kembali pungkasnya di Instagram. Kekecewaan Kylian membekas. Dia bahkan sudah berlatih kembali 1 minggu lebih awal di PSG dan turut berpartisipasi pada laga melawan Strasbourg. Aku tidak berpikir bahwa kekalahan ini akan dapat dicerna, ungkapnya. Padahal performa Kylian sejak 2018 hingga 2022 bersama PSG sangat mengesankan. Kylian turut berkontribusi mengantarkan PSG menjuarai Ligue 1 sebanyak 5 kali dalam 6 musim terakhir, 3 kali juara Coupe de France dan menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah PSG dengan 256 gol. Sekalipun demikian, Kylian sadar bahwa salah satu mimpinya masih belum terwujud. Aku bermimpi memenangkan Liga Champions bersama PSG. Harapnya. Kylian pernah begitu dekat dengan trofi si telinga panjang pada tahun 2018, tetapi impiannya dipupus oleh FC Hollywood Bayern München. Trofi ini masih menjadi obsesi yang belum Kylian cicipi, maka tak heran jika pada 2022 tatkala saga transfernya berlanjut, Real Madrid sudah berada 1 langkah di depan PSG. Walaupun di akhir cerita saga itu, kita tahu bagaimana hasilnya. Setelah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bahkan mengatakan bahwa Mbappe sangat penting bagi negara, Kylian Mbappe akhirnya menandatangani perpanjangan kontraknya di Parc des Princes hingga 2025. Namun jauh di lubuk hatinya Kylian tahu bahwa Madrid adalah tujuannya dan demi menjaga asa itu, dirinya sendiri yang menelepon Presiden Real Madrid Florentino Perez untuk memberitahukan keputusannya, sesuatu yang sangat krusial bagi karirnya kelak. Fokus Kylian lantas kembali ke Ligue 1 di mana ia menyumbang 44 gol dan 10 assist dari 48 penampilan. Salah satu golnya pada laga melawan Lille bahkan memastikannya menjadi pencetak gol tercepat dalam sejarah Ligue 1. 8 detik saja. Kylian juga menjadi pemain PSG pertama yang mencetak 5 gol dalam satu pertandingan dan mengakhiri karir musim itu sebagai pemain terbaik Ligue 1. Namun, menjelang musim baru bergulir, drama saga Kylian Mbappe kembali terulang. Pada 13 Juni 2023, agensi berita AFP merilis pernyataan Kylian bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya di PSG. Akibatnya, Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi murka dan memastikan Kylian diasingkan dari skuad utama. Pada titik itu Kylian tahu dia tidak akan pernah dimainkan lagi oleh PSG sepanjang tahun. Akan tetapi, jika ada pahlawan sesungguhnya bagi Kylian pada periode tersebut, itu adalah Luis Enrique. Luis Enrique dan Campos menyelamatkanku. Tanpa mereka aku tidak akan menjejakkan lagi kakiku di rumput hijau. Aku Kylian. Perlahan tapi pasti Kylian kembali bermain untuk PSG. Gol-golnya kembali menderas seperti hat-trick yang ia bukukan untuk membawa PSG memuncaki klasmen Ligue 1. Gol injury time melawan Newcastle United yang membantu PSG lolos babak grup Liga Champions dan sebiji gol di final Trophée des Champions. Pada musim mutakhirnya di PSG, Kylian membantu PSG menutup musim sebagai treble winner dan menjadi pemuncak top skor Liga Champions bersama Harry Kane dengan total 8 gol. Kemudian pada 4 Juli 2024, 3 hari setelah menjuarai Liga Champions ke-15-nya, Real Madrid mengumumkan bahwa mereka telah resmi mengikat Kylian Mbappe selama 5 tahun ke depan. Kylian merespons pengumuman tersebut secara personal melalui akun Instagramnya. Mimpi menjadi kenyataan, pungkas Kylian. Dari seorang bocah keluarga imigran di pinggiran Paris yang bermimpi besar hingga menjadi salah satu pesepak bola paling diinginkan di dunia, kisah Kylian Mbappe masih akan terus berlanjut. Dirinya telah membuktikan bahwa kombinasi talenta dan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Salah satu cerminan kerja kerasnya ialah kemauannya untuk belajar bahasa Spanyol ketika masih berusia 15 tahun, ketika dirinya masih cuma bermain untuk akademi. Mungkin hal ini akan membantuku di masa mendatang, tuturnya.
Dan lihatlah hasilnya sekarang. Kylian tidak akan memerlukan penerjemah ketika Real Madrid kelak memperkenalkannya secara resmi di Santiago Bernabeu.